Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Sabtu 20 Februari 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, arahkanlah hati dan pikiran saya di masa prapaskah ini. Semoga saya dapat menerima sesama dalam kekurangan dan kelemahannya, dan bukan bergosip dan memberi cap buruk kepada mereka. Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hati Yesus yang Maha Kudus, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan bergosip. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus adalah sosok yang menarik. Dalam pelbagai kesempatan, ia memberikan pesan tentang membangun relasi yang baik dengan sesama, dengan semua orang. Salah satu pesannya yang sangat sederhana untuk semua orang, termasuk kaum klerus, biarawan-biarawati, yakni jangan bergosip. Bisa saja Paus mendengar cerita-cerita lepas di meja makan, atau di tempat rekreasi, atau menonton di televisi. Bergosip adalah kecenderungan membicarakan kekurangan dan kelemahan orang lain. Dalam aktivitas atau waktu luang
pasti ada gosip. Tidak ada batas akhirnya. Apa isi gosip? Bermacam-macam, bervariasi, dan ceritanya meluluh negatif. Tidak ada akhir yang positif. Gosip itu sungguh mematikan karakter orang atau sebuah pembunuhan karakter. Orang yang dicap buruk akan tetap buruk sampai dia mati. Bergosip juga membuat pemisahan diri kita dengan orang lain. Secara langsung, kita menyingkirkan orang dari kehidupan kita. Melihat orangnya, kita menghindar, tidak mau dekat dan bertemu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menyingkirkan Lewi, pemungut cukai, semau mereka. Mereka mencap pemungut cukai sebagai pendosa yang tidak boleh didekati. Ketika Yesus datang makan bersama di rumahnya, malah Yesus pun dijadikan bahan gosip disertai celaan-celaan. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah tanda kehadiran dan kerahiman Allah. Maka Yesus pun memberi argumen bahwa orang sakit membutuhkan tabib. Ia datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa untuk bertobat. Maka, saudaraku, jangan bergosip. Amin. Para sahabatku, selamat hari Sabtu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.